Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Anton. Oke guys, pada video sebelumnya kita telah membahas siapa saja sih orang yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat ya. Nah kita sudah bahas kemarin tuh ada tiga ya. Yang pertama adalah orang muslim, yang kedua orang yang sudah mukallaf, dan yang ketiganya dia sudah suci seperti itu. Suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Nah, pada video kali ini kita ini ingin membahas syarat-syarat mengenai sholat. Nah, jadi sama ya seperti instansi atau seperti perusahaan-perusahaan yang lain, itu pun ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, di sini pun dalam sholat pun ada syarat dan ketentuan berlakunya seperti itu ya. Oke, langsung saja kita baca ya, kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun surutus sholati khamsatun ahaduha toharotun an hadasin wa janabatin. Fal ula al wudu'u wa syurutuhu kal gusli ma'un mutlakun ghairu musta'malin fi rafi hadasin wa najasin qalilan wa mutaghayyirin katsiran bi khalitin tahirin ghani anhu. Au binajasin walau kana katsiran wajar yumain ala udwin wa alla yakuna alaihi mughayyirun lima in wa hailun kanuratin wa dukhulu waqtin lidaimi hadasin. Oke, sedikit ya. Jadi syarat-syaratnya sholat yaitu di sini ada khamsatun. Khamsatun tuh 5 ya. Bahasa Arab khamsatun tuh kalau bahasa Indonesia artinya 5 atau five. 5 ya seperti itu. Ahaduha yang pertama, ahaduha utawi salah satu daripada 5 tadi, yang pertama yaitu toharotun an hadasin wa janabatin. Nah, syarat kita untuk bisa melaksanakan sholat yang pertama adalah kita ini harus suci. Maksudnya suci itu suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Nah, pada video kemarin kan kita sudah jelaskan bahwasanya untuk menghilangkan hadas kecil yaitu dengan wudhu dan untuk menghilangkan hadas besar yaitu dengan mandi. Fal ula al wudu wasyurutuhu kal gusli. Nah, di sini yang pertama adalah wudhu dan syaratnya wudhu ini sama seperti syaratnya mandi. Maksudnya eh, kita mau menghilangkan hadas besar dengan mandi ya, dan kita mau menghilangkan hadas kecil dengan wudhu, maka air yang digunakan itu sama seperti itu. Air yang digunakan sama yaitu maun mutlakun, air mutlak. Nah, air mutlak itu maksudnya air yang memang namanya belum tercampur dengan sesuatu yang lain. Nah, air yang memang namanya belum tercampur dengan sesuatu yang lain alias mutlak. Mutlak tuh artinya qayyid ya, qayyid itu artinya tetap seperti itu. Nah, air mutlak tuh bisa dibilang itu ada 7 ya. Cuman mungkin kalau ada yang lupa teman-teman nanti tulis di kolom komentar ya. Jadi air yang pertama air mutlak tuh maksudnya air hujan, air sungai, air laut, air embun, air es, sumur, kemudian sumber mata air. Nah, seperti itu ya. Jadi itu ada 7 ya, ada 7 air mutlak. Maksudnya 7 air itu bisa digunakan untuk berwudu dan untuk mandi, untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, seperti itu. Nah, di sini maun mutlakun ghairu musta'malin fi rafi hadasin wa najasin qalilan. Nah, di sini dengan syarat air mutlaknya itu ini belum menjadi mustakmal untuk menghilangkan hadas dan juga najis seperti itu ya. Nah, maksudnya di sini apa? Maksudnya airnya itu bukan air yang digunakan bekas orang lain untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Contohnya nih, misal kita pergi ke masjid. Nah, ketika kita pergi ke masjid, kita mau wudhu. Pas kita mau wudhu, ya, di samping kita misal kita melihat orang ada berwudhu. Nah, kan biasa kalau di masjid atau di musola lah seperti itu kan wudhu buka kerannya, nanti airnya ngucur ke bawah. Nah, air ngucur ke bawah itu ternyata di bawahnya itu ada ember yang nampung air tersebut. Nah, orang di samping kita itu wudhu dan air bekas wudhunya itu ditampung di ember itu ya. Dan
Dan air yang di ember itu kita buat wudhu bekas orang tadi tuh ya. Nah, ini namanya sudah mustakmal. Ini nggak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar seperti itu ya. Jadi itu namanya air mustakmal, air yang pernah dipakai orang lain untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Oke, jadi syaratnya harus air yang mutlak saja. Maksudnya air yang mutlak tapi tidak mustakmal. Oke, nanti kalau misalnya nggak paham tulis aja di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya wa mutagoyirin kathiron bi kholitin tohirin gonia anhu. Nah, maksudnya seandainya ada air mutlak tapi sudah tercampur dengan sesuatu walaupun sesuatunya itu suci dan merubah kemutlakan air. Airnya itu sudah bisa dibilang namanya air tapi tercampur dengan sesuatu yang lain dan sesuatu ini mendominasi air, mendominasi nama air. Contohnya itu ada, air nih, air dicampur kopi, maka menjadi air kopi, dan kopi itu lebih dominan daripada air. Maka orang nih, pada umumnya akan menganggap itu ya air kopi dan lebih banyak kopinya. Maka ini air yang sudah bercampur dengan sesuatu yang suci ini, yang kopi, ya maka tidak bisa digunakan untuk berwudu ataupun untuk mandi ya ya. Nanti kalau digunakan untuk berwudu atau mandi ya nanti kita disemutin ya. Oke jadi, walaupun sesuatu itu suci dan sesuatu yang mencampuri ini lebih mendominasi, maka ini tetap air tersebut tidak bisa dipakai untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Nah, lanjut au binajasin walau kana katsiron. Nah, sekarang kita misal punya air banyak ya, misal sebutlah air itu 1 ember besar ya. Nah, ketika kita mau wudu ternyata air itu terkena najis atau apa namanya ya, kejatuhan najis ya. Maka air ini walaupun banyak, ini tidak bisa digunakan untuk berwudu ataupun untuk mandi. Nah, maka kita harus menggunakan air yang lain ya untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar tersebut. Oke, ya. Paham ya? Jadi air mutlak tuh tadi ada 7 ya. Pertama air laut, air sungai, air hujan, air sumur, kemudian air embun, terus mata air, air es. Air es tuh maksudnya air salju, apa ya air salju ya. Seperti itu. Wajar yumain ala udwin wa alla yakuna alaihim mughayyirun limain wa hailun kanuratin wa dukhul waqtin lidaimi hadasin. Nah, di sini kalau kita wudu pun ya, kalau kita wudu ini syaratnya airnya itu harus dialirkan ke anggota wudu kita. Seperti itu ya. Ya anggota wudu. Misal anggota wudu nih kayak tangan. Ketika kita mau wudu di bagian tangan ini, maka airnya itu harus dialirkan di tangan. Nah, seperti itu ya. Kalau di sini ya memang wasaniha jaryumain ala udin magsulun atau maksulin ya. Maksulin fala yakfi ayyamassahu alma'u bila jarian li'annahu la yusamma ghuslan. Nah, membasuh ya. Namanya membasuh kan otomatis seperti ya gimana sih kalau kita basuh tuh bajunya ya kan atau basuh tuh wajahnya berarti kan apa namanya dialirkan ya, dialirkan ke anggota wudhu seperti itu ya. Kalau misal anggota wudhu ke wajah berarti dialirkan ke wajah, anggota wudhu tangan dialirkan ke tangan, anggota wudhu kaki berarti dialirkan ke kaki seperti itu. Wa alla yakuna alaihi mughayyirun lima'in wa hailun kanuratin. Dan hendaknya itu air tuh nggak berubah ya, airnya nggak berubah. Jadi sifat airnya nggak berubah. Jadi kalau kita ketahui sifat air itu ada 3 ya, sifat air ada 3. Yang pertama adalah baunya, rasanya, warnanya. Nah, dari ketiga ini jangan ada yang berubah. Nah, seperti itu. Kalau kayak tadi ada air nih dicampur kopi, berarti dari warnanya sudah berubah. Kalau misal ada kopi, kopi hitam misal, berarti warnanya kan sudah berubah hitam. Berarti sifat air sudah berubah warnanya. Kemudian baunya sudah berubah bau kopi. Kemudian yang ketiganya rasanya pun sudah berubah, sudah rasa kopi. Nah, dengan syarat airnya itu 3 sifat air ini jangan berubah seperti itu ya, harus tetap
harus tetap seperti sifat air. Ya kalau misal air hujan, sifat airnya seperti apa, baunya seperti apa, rasanya seperti apa, warnanya seperti apa. Kalau air laut, warnanya seperti apa, baunya seperti apa, rasanya seperti apa. Jadi nggak berubah ya seperti itu. Nah kalau berubah nanti nggak bisa digunakan untuk berwudu atau untuk mandi seperti, tapi dengan syarat maksudnya untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Beda lagi kalau kita mau wudu, wudu aja gitu. Silakan mau mandi ya silahkan seperti itu. Wahailun kanuratin, dan jangan sampai di anggota untuk berwudu ya, anggota wudu kita itu ada hail, ada penghalang yang menghalangi air sampainya ke anggota wudu kita seperti itu. Jadi kalau misal ada seperti kita nih, misal kayak ada di sini, misal cat lah bisa dibilang ya, misal kita habis ngecat tembok ya, kemudian di sini ada bekasnya dan kita langsung wudu. Nah, ini berarti ada hail di anggota wudu kita. Nah, ini bagusnya itu dibersihkan dulu. Nah, dibersihkan supaya tidak ada hail. Ya, seperti itu ya. Kemudian wadukhulu waktin imi hadasin. Nah, setelah itu kalau misal kita punya penyakit ya, kita punya penyakit, ini selalu hadas ya. Misal kita punya penyakit sering hadas kecil atau ya sering hadas kecil seperti itu, maka sebaiknya kita wudhu nih sudah masuk waktu ya. Sebaiknya kita wudhu sudah masuk waktu. Contohnya saya mau wudhu sudah asar belum nih ya? Oh ternyata sudah masuk waktu asar, ya sudah berarti wudhu di saat itu. Saya mau sholat zuhur, kira-kira sudah masuk waktu zuhur belum nih ya? Oh, sudah masuk waktu zuhur, berarti saya wudhu saat itu. Jadi bagusnya bagi orang yang senantiasa berhadas, ini wudhunya ketika sudah masuk waktu sholat. Oke, itu saja teman-teman pembahasan kita mengenai pardunya wudhu ya, pardunya wudhu. Kemarin kita bahas mengenai siapa saja orang yang diwajibkan untuk sholat. Sekarang mengenai bukan pardunya wudhu, mengenai syaratnya sholat. Nah ini saja mengenai pembahasan kita mengenai syaratnya sholat, syarat dan ketentuan berlaku untuk sholat ya seperti itu. Ya mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam apa yang kami ucapkan nih, mohon dimaklumi dan mohon maaf karena kami juga masih belajar dan hanya belajar menyampaikan apa yang kami bisa dan apa yang kami tahu. Nanti kalau misal ada yang ingin bertanya, tulis saja di kolom komentar. Dan apabila ada yang kurang jelas atau bagaimana, tulis saja di kolom komentar. Oke, terima kasih. Billahi taufiq walhidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.